Lagi sama konteks kalimat lama-lama kehilangan makna, sudah kehilangan maknanya gitu. Betul. Ya, ini semakin kita melegitimasi arti kata oknum itu, Betul. semakin berlanjut terus dia. Karena itu gampang. Jadi ingat lagi ingat lagi zaman-zaman dulu ya istilah oknum. Kalau penumpang gelap seperti akan bilang akar budaya ya, masalah akar itu saya tetap masalah akar budaya. Oke, kita bicara masalah ini yang terjadi di Bali ya Kang ya. Ini yang terjadi di Bali. Mungkin Kang Budi pasti sudah tahu kan, di Bali ada banyak sekali ada jenis upacara adat yang mengharuskan kontak fisik kan, seperti contohnya salah satunya orang potong gigi. Potong gigi, betul. Ya. Itu kan kontak fisik yang langsung ke sumbernya COVID. Ya. Dicari COVID. Ya. Siapa mau swab ini? Nah, jadi yang menariknya adalah yang menarik ini ya, kalau mungkin orang-orang yang terlalu akademis, yang otaknya terlalu textbooks, mereka akan berpikir ini sebuah ilmu cocok logi. Oh, ini cuman bisa-bisanya si jering aja nyambungin si titik A sama titik B sama CD. But berapa kira persentasenya? Berapa kira-kira persentase ini hanya sebuah kebetulan atau ini memang bagian dari desain besar? Bulan lalu semua ormas di Bali, ormas ya, kita bicara ormas, organisasi masyarakat. Dari yang paling besar, dari yang paling kuat sampai yang biasa, yang di bawah mereka, itu semua ormas itu dibekukan. Dalihnya dalih kampanyenya adalah mereka dibekukan untuk memerangi premanisme dan narkoba. Oke. Lalu ketika di Bali ketika akar budaya di Bali mulai diganggu oleh tanda kutip new normal, penari Bali harus pakai face shield, padahal mereka narinya juga jauh-jauhan. Lalu orang mau potong gigi harus diundur atau di cancel segala macam. Lalu orang menikah harus diam-diam atau mungkin diundur. Lalu intinya ketika akar budaya kita ini diserang, secara karakteristik ya Kang ya, secara karakteristik di Bali itu orang-orang yang biasanya aktif di ormas-ormas itu adalah orang-orang Bali yang punya akar budaya cukup kuat. Mereka tuh rajin, meskipun mereka ormas, ormas kan di tengah-tengah kan, misalnya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu. Meskipun kehidupan mereka tuh tidak seperti manusia normal kebanyakan, tapi mereka tuh rata-rata saya lihat, yang saya tahu dari pengalaman saya puluhan tahun kenal sama orang-orang itu, kebanyakan mereka tuh adatnya kuat, gitu. Mereka rajin ke Banjar, rajin ke pura, mereka bisa bikin lawar, mereka aktif di Banjar. Intinya orang-orang itu adatnya kuat. Jadi ketika saya mikir, ini kenapa ormas-ormas di Bali semua dibekukan, lalu tiba-tiba muncul new normal ini, ketika adat kita ini kasarnya dihancurkan pelan-pelan, dikikis pelan-pelan itu akar budaya kita yang sudah ratusan tahun gitu. Jadi saya berpikir, berarti pembekuan ormas ini tujuannya adalah melemahkan resistensi akar rumput ketika akar rumput ini mulai berontak gitu. Soalnya sekarang yang terasa tuh di kampung-kampung, di desa-desa, orang tidak bisa bikin upacara potong gigi, orang tidak bisa bikin upacara resepsi. Kalau misalnya saja kalau ormas-ormas itu masih ada, masih aktif, pasti mereka sudah bersuara. Mereka pasti sudah bikin gerakan lah. Oh, saya tidak terima. Saya orang Bali, saya tidak terima adat saya dibeginikan. Mereka akan bersatu. Jadi semua ormas-ormasnya akan bersatu, dan
resistensi dari akar rumput itu akan kuat. Ya. Jadi sebagai layaknya main catur, seperti main catur itu, jadi orang-orang yang membuat skema COVID ini, mereka sudah memikirkan itu jauh-jauh sebelumnya. Kalau menurut bacaan saya kan, mungkin Kang Budi punya bacaan lain. Kalau menurut bacaan saya, skema COVID ini sudah ditulis 10 tahun yang lalu, 2010, oleh Rockefeller Foundation, dibantu oleh Bill Gates dan dibantu oleh asosiasi. Ini ada kaitannya sama 5G segala macam. Nanti kita mungkin bicara tentang 5G lebih depannya. Jadi menurut saya sih, menurut bacaan saya, menurut informasi yang saya serap, skema COVID ini dibuat oleh orang-orang yang cerdas di bidangnya masing-masing, di segala aspek kehidupan, dari politik, militer, orang hukum, orang filosofi, orang agama, orang budayawan, arkeolog, apapun itu. Jadi mereka dilibatkan membuat skema. Jadi ketika mereka tuh sudah tahu jika kita membuat jika situasi ini seperti akan kayak gini, reaksi masyarakat itu akan seperti apa? Oke, untuk mencegah reaksi masyarakat seperti itu, langkah apa yang diperlukan? Makanya mereka sempat bikin event, bagi mungkin beberapa penonton di sini sudah pernah dengar, tapi jika yang belum dengar, coba kalian search di Google Event 201, Event 201, eventnya pakai T ya, Event 201 itu diinisiasi, itu diadakan oleh Bill Gates Foundation, World Economic Forum, sama ada apa lagi satu, saya lupa namanya. Mereka menginisiasi simulasi, ini sebuah simulasi kayak gladi resik itu loh. Simulasi jika dunia ini dilanda virus, dan mereka lakukan itu 3 minggu sebelum status pandemi diumumkan oleh PBB. Ya, betul. Jadi terlalu banyak, mungkin ini terlalu banyak pertanyaan di kepala saya. Kira-kira menurut Kang Budi, langsung saja, mungkin nggak mereka tuh sudah mengukur reaksi masyarakat? Mungkin nggak orang-orang ini mereka sudah membuat skema yang sedemikian sempurna, sedemikian detail, sedemikian telitinya, sehingga mereka mengukur semua kemungkinan itu mereka sudah ukur, mereka sudah perkirakan. Jadi mereka sudah punya plan B-nya, mereka sudah punya plan D, plan Z mungkin, mereka sudah punya semua itu. Kira-kira menurut pandangan Kang Budi bagaimana? Gini Bli, kalau kata bahasa gayanya, bahasa ilmu intelijen katanya, ada teori konsepnya clandestine itu. Keberhasilan itu pada saat orang-orang tidak percaya. Ya, jadi pada saat seorang akademisi ngomong, nggak mungkin, itu berarti berhasil. Jadi maka dari itu saya bilang juga, jangan dari satu source, untuk teman-teman akademisi juga ya, siapapun, kita memang harus membuka peluang dari manapun dan berbagai kemungkinan, sehingga kita bisa memilih untuk di tengah itu murni untuk membantu bangsa, tanpa ada beban apapun, tanpa kita merasa jadi beda sendiri, tanpa kita merasa jadi penjahat gitu. Tapi kita murni di tengah untuk memperjuangkan bangsa agar harga dirinya itu ada. Kita belum pernah dengar berita corona di Uganda, di mana ya, mungkin tetangga-tetangga lain, Jamaika misalnya, nggak ada tuh. Artinya mungkin saja ada, tapi tidak ada blow up, tidak ada apa gitu. Dan Indonesia menurut saya salah satu yang agak sulit kalau orang itu terkena virus ini, kalau benar-benar murni ada. Karena herbal itu kan salah satu yang bisa melawannya. Dan masakan apa yang di Indonesia yang nggak pakai herbal? Semua orang sudah punya ilmunya sendiri sebetulnya. Tinggal satu cara aja untuk menurunkan itu adalah fear, ketakutan. Medsosnya dihajar terus dengan berita-berita begitu, udah lumpuh dia. Ngurung diri dia di rumah. Takut gitu kemana-mana dan lain-lain. Mungkin itu salah satu cara. Makanya Indonesia mengaku bahwa di Indonesia ada penderita corona itu kan juga karena dipaksa Amerika itu. Tuh Indonesia tuh, masa itu? Maaf saya koreksi, yang memaksa bukan Amerika kan? Oh bukan, siapa itu ya? Yang memaksa Indonesia mengeluarkan status pandemi itu WHO. Siapa itu? Oh WHO. Ya WHO. Ya pertanyaannya, ya donaturnya WHO lah. Ya. Siapa donaturnya? Ya, WHO? Tapi dia KTP-nya Amerika, Bli. KTP-nya dia Amerika tuh. Amerika RT 666. Gitu nih, kurang lebihnya begitu. Jadi
Kalau saya selalu menampung dari manapun, artinya yang lebih logis tentunya. Tapi tolong berikan kesempatan para pemikir lain yang lebih logis, lebih relevan untuk dibicarakan dalam tatanan keindonesiaan aja dulu deh. Indonesia mau gimana nih? Mau ikut gitu loh ke dalam sebuah konspirasi besar global atau enggak? Kalau mau ikut nggak apa-apa, asal udah siap gitu. Betul Gitu sekali. kan? Pada saat terjadi konflik kayak begini, itu tidak siap menurut saya, belum lah ya. Tapi begini Bli, ada yang keduanya tadi. Yang pertama adalah kalau ada orang yang merasa tidak percaya itu berhasil. Yang keduanya, menurut saya virus ini memang sudah direncanakan lama ya. Tapi virus ini hanya sebuah materi aja Bli. Materi yang diberikan, tapi keinginan mereka itu dari virus ini terjadi ada dua kubu yang akan terbelah. Antara pro dan kontra. Pada saat pro dan kontra ini sibuk mendiskusikan kebodohannya, maka mereka akan menjalankan apa tadi kata Beli 5G-nya atau agenda-agenda lain atau teori sandwich mereka bilang. Pada saat sandwich ini yang dibahas pasti rotinya enak banget. Nggak tahu dia telurnya itu telur busuk di dalamnya. Nah, jadi agenda-agenda itu pasti tidak akan pernah kelihatan. Mereka jauh lebih pintar lah saya pikir. Nggak mungkin kayak kita terbuka begini ngomong enggak lah gitu. Kurang lebih gitu Beli mungkin. Oke, itu kenapa ya? Saya tumben loh ketemu bicara langsung sama orang yang saya rasa saya perlu ajak bicara lebih lama lagi. Contoh kecil ya, tadi ada yang nanya ke saya kan, menurut Bejering bumi ini bulat apa datar? Terus saya jawab, kita nggak hidup di bumi bro. Kita semuanya sudah nggak ada di sini. Ini semua hanya ilusi apa konsep. Ini semua cuma ilusi. Gila itu. Oke, menariknya. Oke, ada terus yang seperti orang-orang punya keseimbangan pola pikir, frekuensi theta beta itu sangat diperlukan karena balik seperti yang Kang Budi bilang awal tadi. Ketika kita di tengah-tengah, ketika kita tidak didoktrin, ketika kita hanya disuguhkan ini loh kayak gini, ini loh kayak gini. Silakan Anda bikin keputusan sendiri. Please make your own decision based on didasari oleh hal-hal yang kami sajikan 100% tidak ada fabrikasi, tidak ada modifikasi. Ini A, ini B ya kayak gini. Jadi kamu silakan observasi sendiri, silakan studi sendiri, kamu bikin keputusanmu sendiri. Tidak ada yang mendikte kamu. Orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu tuh adalah orang-orang yang pola pikirnya tuh balance. Menurut saya sih, menurut beberapa bacaan saya. Dan orang-orang seperti Kang Budi ini sebenarnya banyak di Indonesia. Banyak. Gitu. Banyak. Tapi ya maaf ya, media Indonesia ini lebih suka di Indonesia ya, mereka lebih suka dengan kemasan. Kemasan. Apa ya? Kalau saya nggak punya masalah, sama orang yang sopan. Saya nggak punya masalah sama orang yang bertutur kata halus. Nggak ada masalah. Saya senang sama orang seperti itu. Tapi ketika itu dijadikan alat untuk menutupi agenda yang jahat, itu kan menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan lagi. Ini orang kenapa? Jadi maksud saya gini, ketika Anda melihat seorang tokoh di TV atau di sosial media, dia tuh punya punya reputasi yang nyaris sempurna. Udah rupawan, pintar, tanda kurani. Tanda kutip kritis yang terukur segala macam. Itu masyarakat pasti akan lebih condong untuk percaya sama sosok-sosok seperti itu. Sementara seperti Kang Budi tidak pernah kenapa kan orang-orang kayak Kang Budi ini, padahal saya yakin sih, saya yakin banget untuk ukuran di kalangan selebriti ya, maaf ya saya bilang selebriti. Soalnya Kang Budi ini suka atau nggak suka, Kang Budi ini banyak dikenal oleh Kang Budi ini dikenal oleh di kalangan selebriti. Kang Budi ini sebenarnya punya reputasi yang kuat. Ya, dan itu fakta di kalangan selebriti.
di kalangan centang biru Kang Budi ini punya reputasi yang kuat. Itu kenapa banyak saya pengen sebut nama sih, tapi mungkin saya bukan saat ini. Kan banyak banget tuh seniman, politisi, apalah yang sebelum mereka membuat keputusan besar itu mereka selalu minta nasihat ke Kang Budi, bener kan itu? Ya. Adalah. Ya, itu saya bilang saya yakin itu benar karena yang memberitahu saya itu bukan cuma 1, 2, 3 orang. Ya, hampir semua orang Bandung yang ngerti skena pasti punya cerita yang sama. Jadi kalau ceritanya sama semua itu nggak mungkin bohong. Lalu kenapa orang-orang seperti Kang Budi ini tidak pernah dikasih panggung yang bisa kayak menggoda nalar atau menggoda logika orang-orang yang apa ya, orang-orang yang masih belum bisa membuat keputusan sehat gitu. Lalu terus yang kedua, contohnya kemarin Dr. Nursi, Ihsanuddin Nursi. Itu Kang Budi tahu, kenal? Tahu. Itu orang-orang seperti beliau itu kenapa jarang sekali dikasih panggung gitu loh. Padahal pengetahuan beliau itu menurut saya itu perlu dibandingkan misalkan dibanding orang-orang Indonesia itu dengerin orang kayak saya, daripada orang-orang Indonesia tuh mendengar statement saya yang mungkin terlalu kasar, terlalu jalanan, terlalu aja beli. Ya, tapi ketika Dokter Nursi itu berbicara, dan saya sih membayangkan kalau coba orang kayak Nursi, coba orang kayak Dokter Nursi ini atau orang kayak Kang Budi ini seminggu sekali dikasih jatah di TV di TV yang punya jaringan yang luas atau di sosial media yang punya engagement yang kuat gitu. Seminggu sekali ya orang-orang seperti Kang Budi atau Nursi atau Mardigu atau diimbangi dengan orang-orang yang berseberangan tapi dikasih jatah yang balance itu saya yakin banget orang-orang tuh akan bisa lebih rasional, lebih berlogik. Suara saya katanya kekecilan. Itu loh. Jadi balik lagi. Jadi memang benar ya apa yang dikatakan oleh siapa yang pernah mengatakan ini ya, seorang tokoh politik dunia. Jika Anda ingin menguasai dunia, kuasailah media. Itu berarti itu 100% sampai sekarang itu masih relevan. 100%. Masih itu. Gitu. Nah, justru ini, Bli, kalau saya sih ada satu harapan deh. Katanya kan di Indonesia ini ada 9 naga. Katanya, nggak tahu tuh bener nggaknya. Nah, mereka ini kan duitnya katanya banyak banget. Oh, ini satu. Nagasari. Oke, Kang, lanjut. Harusnya mereka ini waktunya mereka berkontribusi daripada Indonesia katanya mau nyetak lagi duit, nanti inflasi lagi, apalagi dampak ekonomi lain. Sampai-sampai saya tuh bikin ini New World Rindu Order. Tuh. Indonesia ini udah rindu order nih. Iya. Kalau di Kuta ya. Itu toko-toko jaket kulit itu kan biasanya ada tulisan tuh made to order gitu. Nah, itu. Jadi ini kita udah new world made to order, please. Ya. Sudah makin banyak juga sekarang para new normal. Bukan paranormal. Bukan. Itu Beli lah. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi Beli kapanpun lah. Standby. Ini malam ini Kang Budi sampai jam berapa? Nah. Saya bisa aja. Oke. Selama rokok masih aman ya? Aman. Kan rokok itu membunuhmu Beli, bukan membunuhku. Ini loh, ini kenapa saya senang ini dan ini percakapan seperti ini akan susah saya temukan ketika saya berbicara dengan orang akademisi atau intelektual yang sangat textbook. Orang akademisi yang terutama di ranah kesehatan, teknologi segala macam. Mereka agak kurang ilmu filosofinya menurut saya pribadi.
Iya, Jadi iya, iya, iya. filosofinya itu agak kurang. Ketika kita bicara sama orang Kang Budi, ngerti, oh rokok ini membunuhmu. Jadi itu mungkin kelihatan mungkin terlihat remeh itu ya, permainan kata-kata yang simpel banget. Simpel. Bagi orang, ya tapi bagi saya menyukai hal-hal seperti itu ya. Oh ini cuma ngerubah satu huruf, tapi ini maknanya Ya. besar banget gitu loh. itu itu yang tidak itu Tapi yang pajak terbesar Indonesia loh, beli. Pajak terbesar. Kalau nggak ada rokok, nggak hidup nih Indonesia. iya. Betul, Kasihan makanya saya tapi disalahin terus. selalu rokok itu selalu jadi kambing hitam, tapi Hmm. selalu dimintain duit. Beli, ada cerita nih, beli. Silakan. Ada cerita. Jadi di rumah sakit terkenal di Los Angeles, itu 98% itu bukan perokok. Karena perokok itu jarang ke rumah sakit, langsung mati aja biasanya, nggak nyusahin. Menarik. Ini ceritanya boleh ini ceritanya original dari Kang Budi apa? Original. Original. Jadi kalau saya ditanya cerita dari mana, dari Kang Budi. Aduh, menarik ini. Oke Kang, kita mungkin masih seputar COVID ini. Soalnya ini loh, apakah saya mau tanya ke Kang Budi, apakah Kang Budi sudah pernah diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier? Belum, baru diundang ke Deddy Kobutri. Kobutri? Apa itu Kobutri? Enggak, belum lah. Ya? Okay. Enggak, belum. Soalnya saya lihat sih kalau misalnya orang seperti Kang Budi ini dikasih platform yang kayak apa ya, yang banyak penontonnya itu bisa mempercepat kepulihan Nusantara ini. Saya sendiri aja nggak percaya ada 9 naga. Mungkin ada ribuan sebetulnya. Artinya saya sih menagih kontribusi aja, kan mereka ini juga memakai rakyat Indonesia sebagai pasarnya. Ya. Gitu. Ini kan saatnya kalau Indonesia memang perlu dibantu, daripada Ibu Menteri pinjam uang lagi atau nyetak uang lagi gitu kan. Alangkah baiknya kalau mereka ya berkontribusi lah saat ini. Kebetulan kan pengusaha-pengusaha ini juga kemarin ini punya kesempatan besar untuk mem-PHK orang-orang kan. Banyak sekali tuh korban-korbannya. Nah, gitu kan, daripada duitnya nongkrong buat sosial aja sekali-sekali. Jadi kalau katanya beradaptasi dengan kebiasaan baru, ya tolonglah biasakan untuk berbuat sosial lebih saat ini gitu. Ya. Itu apa namanya? Gini loh, mereka itu, saya punya pemikiran kayak gini Kang. Orang-orang di level mereka ya Kang ya. Orang-orang di level mereka itu, mereka tuh cara berpikirnya tuh sudah tidak seperti kita gitu. They have different mindset. Jadi Kang Budi tahu kan istilah filantropi itu kan? Ya. Jadi dan setiap entitas atau institusi yang besar, yang korporat besar itu mereka punya namanya CSR kan, selalu kan? Iya, betul. Coca-Cola, Danone, Aqua, apapun itulah. Ya. Mereka punya CSR. Jadi ya itu cara mereka tanda kutip bersedekah. Dan itu juga, tapi yang sering jadi pertanyaan besar adalah mereka selalu para orang-orang dengan dana tak terbatas ini, mereka tuh selalu mendanai sesuatu. Mereka selalu membantu bersedekah terhadap sesuatu yang baik itu langsung atau tidak langsung membantu memuluskan agenda mereka. Betul. Ya, itu sandwich tadi itu. Pas. Jadi kalau saya bicara pengalaman saya pribadi, ini saya bicara pengalaman yang saya ketahui ya. Mungkin Kang Budi juga punya pengalaman sendiri tentang CSR korporat, mega korporat ini.
eh, reklamasi Teluk Benoa. Ya. Oke. Itu kan Ya. 2014, 2014 lah. Sebelum kasus itu besar, saya dihubungi sama Ya. pihak pemodal utama. Pihak pemodal Ya. utama proyek itu. Mereka bertanya, apakah SID mau menjadi duta mangrove? Apakah SID mau menjadi duta mangrove bagi perusahaan kami? Tentu ada bayaran. Pasti. Nah, ya. Ya. Apakah kalian mau? Waktu itu karena untungnya waktu itu saya sudah tahu, oh ini korporat ini mereka waktu itu kasusnya belum besar, tapi saya sudah dapat informasi yang valid dari lapangan gitu. Oh ini perusahaan ini punya agenda ini. Jadi kalau mereka memakai SID sebagai duta mereka, otomatis SID tidak akan bisa melawan mereka gitu. Jadi ketika kalau kami menyediakan menjadi duta mereka, kami itu otomatis tidak akan bisa melawan mereka. Ya. Teknik metode filantropi seperti itu banyak dilakukan oleh hampir semua korporat besar melakukan hal yang sama. Jadi mereka hanya mau invest besar-besar terhadap hal-hal yang menguntungkan agenda mereka. Ya. Dan Betul. itu sudah dilakukan oleh, menurut bacaan saya, metode filantropi ini pertama kali dilakukan oleh Rothschild, buyutnya mereka. Mungkin Kang Budi bisa mengoreksi saya jika saya salah. Jadi betul. Mari kita bahas tentang filantropi karena ini loh, saya sering kali dapat pertanyaan atau kecaman di media sosial ketika saya mengkritisi elit global ini. Masyarakat kebanyakannya akan memberi sebuah argumen, contoh Bill Gates. Misalnya saya mengkritisi Bill Gates, mereka akan datang dengan argumen, tapi Bill Gates ini sudah menyumbang sekian banyak untuk India, untuk Afrika, mereka menyediakan air bersih, makanan segala macam. Mereka sudah menyumbang obat-obatan segala macam. Selalu seperti itu argumen orang-orang akademis ini. Tapi Bill Gates ini mendanai penelitian. Membiayai penelitian untuk obat ini, membiayai penelitian untuk obat itu. Oke. Itu benar, itu memang fakta. Saya cek di berbagai sumber, itu Bill Gates memang benar. Dia tuh mendanai ini, mendanai itu, menyumbang ke sana, menyumbang kemari. Tapi seperti yang Kang Budi bilang tadi, sandwich itu. Oh, terlihat mulia, terlihat tulus, terlihat bahasa orang Islamnya apa? Bersedekah lah ya tadi. Ya, bersedekah, iya. Dermawan apa bahasa? Amal. Ya, beramal. Ya. Kang Budi mungkin punya perspektif tersendiri tentang filantropi ini, kegiatan filantropi orang-orang kaya ini. Ya. Tadi kalau masalah istilah Islam, tadi saya agak kurang paham karena saya Islamnya Islam garis lemah. Bukan. Oke. Saya nggak berani ngomong banyak. Ini saya pernah, jadi begini, saya punya, kayaknya nih urusannya pribadi banget. Jadi kan saya di bidang budaya kebetulan, Terus 3 minggu yang lalu saya diajak diskusi Zoom dengan namanya Padepokan Dongeng Nusantara. Itu banyak sekali akademisi yang sangat qualified, Indonesia bahkan internasional. Orang-orang Indonesia yang Deddy Mulyadi masuk sana nggak? Nggak ada. Yang Jawa Barat kebetulan yang terundang saya kebetulan. Nah, lalu saya di situ ada satu orang guru besar perempuan. Saya belum mau sebut namanya nanti, tapi dia ini lama di penelitian di Mesir, di artefak-artefak semua negara dia udahlah gitu ya. Dan dia tinggal di Amerika juga lama.
dia ini baru memberi kabar yang sangat menyedihkan buat saya. Jadi seperti kita tahu bahwa naskah-naskah kita Nusantara itu kan masa Hindia Belanda itu diambil semua tuh ya. Ada kebanyakan sih di Belanda, tapi di Inggris, Prancis juga ada di museum. Nah, ada salah satu tempat library yang menyimpan itu baru ditransaksikan dan dibeli oleh Yayasan Bill Gates. Ini yang sangat menarik karena ya, dan itu yang saya maksud, saya ini pasti punya urusan pribadi. Jadi peneliti-peneliti kita kalau mau ke Belanda ada satu library yang memang sudah tidak ada naskah kita. Ini saksinya nanti bisa saya sampaikan siapa orangnya, transaksinya di mana gitu. Dan ini kejadiannya baru 2 bulan yang lalu lah gitu. Jadi dalam kondisi pandemi ini masih ada. Ya itu tidak mungkin itu dengan pandemi kan? Tidak mungkin. Betul. Itu yang ya, itu yang saya maksud. Kalau tadi beli bilang apakah ini grand design gitu. Kalau saya sih iya gitu. Saya tidak cukup bukti atau fakta penelitian, hanya cukup dengan logika strategis mereka. Ini pasti global strategi. Salah satunya budaya kita dicomoti sedikit-sedikit gitu. Mereka ini konsepnya masih sama seperti yang dulu. Masih 3G itu, gold, gospel, and glory itu masih itu. Hanya dalam bentuk lain. Ya, pada saat 3G ini, ya, pada saat 3G ini dianggap terlalu menjadikan banyak peperangan, maka mereka ngelek tuh. Yang ditandain sekarang ada lagi. Jadi sebetulnya ini kalau saya pikir ngelek lagi loh, Ble. Macet. Enggak. Suara saya nggak kelihatan ya? Naon cil eta teh? Ngan tropi naon? Suara saya. Jadi ada beberapa topik yang mereka jadi putus-putus, Ble. Sudah tidak ingin, tidak mau publik itu tahu gitu. Ini apa? Dikat enggak? Aduh. Sebentar ya, beli jaringnya lagi terganggu koneksinya. Sebentar. Beli jering lagi terganggu koneksinya. Nah, belum. Invite na invite. Di Cirian. Beli jering ini sudah di Cirian. Untung saya punya Sunda Intelligence Agency. Jadi tepatnya di Cirian. Terima kasih. Udah. Beli, barusan ada WhatsApp masuk ke saya. Sunda Intelligence. Bukan. Ada WhatsApp masuk ke saya dari Rockefeller. Itu si Beli saya matiin dulu katanya itunya jaringannya.
Soalnya Kang Budi sudah mulai masuk ke ranah yang ini orang boleh tahu tentang ini tapi jangan sekarang. Tapi kalau tadi bicara filantropi ya, oke, aman sekarang. Ini saya bukan mau mengajarkan, memberi informasi aja ke teman-teman yang lain. Itu pada saat semenjak kita merdeka saat itu, tentunya kita saja bingung bagaimana cara menghidupi atau dan lain-lain lah pada saat Pak Karno itu ya. Dan zaman itu juga sudah mulai banyak dari mereka ini konsep yang mereka berikan kepada kita lewat gospelnya atau jargon-jargon baru lah. Ada demokrasi, ada HAM, ada globalisasi, itu kan konsep mereka semua. Dan yang paling menariknya itu saat itu kan ada scholarship yang banyak sekali kepada bangsa Indonesia. Ada Rockefeller Foundation, ada Ford Foundation, Colombo Plan, ada Fulbright, banyak sekali. Nah, maka banyak sekali orang-orang Indonesia yang bersekolah di sana. Pada saat mereka sekolah di sana, tentu ada pemahaman-pemahaman baru. Ya, walaupun mereka berjuang untuk Indonesia, tanpa disadari, main pattern mereka ini sudah berubah. Walaupun berjuangnya untuk Indonesia. Tapi secara pemikiran... Persis. Atau mungkin dari nasionalis menjadi globalis, mungkin begitu ya. Menurut bacaan saya, persis. Iya. Seperti Kang Budi bilang. Tiba-tiba ada. Jadi, betul. Begitulah cara piramida bekerja. Di bawah itu mereka tidak tahu grand design sebenarnya. Mereka berpikir itu sedang melakukan sebuah kemuliaan, mereka melakukan sebuah hal yang noble, mereka sedang melakukan sebuah hal yang nasionalis, mereka berpikir mereka sedang menyelamatkan sebuah generasi. Betul. Tumpang yang di belakang mereka tuh ada sebuah agenda yang jauh lebih ketahui dan mereka tidak sadar mereka ada di pihak ya, betul. Maka konsep 3G itu masih berjalan, hanya dalam bentuk yang lain. Jadi ada agama baru, agamanya tanda kutip ya. Agama tanda kutip tuh tiba-tiba mereka mengenal tentang free market, investor, loan, sistem loan, dan lain-lain lah. Segala macam sistem yang mereka anggap ini modern gitu. Tanpa menyadari bahwa ini yang akan mengikat kita. Lalu goldnya nanti mereka akan menghadirkan juga beberapa company yang mereka anggap qualified ini untuk mengelola bangsa Indonesia dan lain-lain gitu. Kurang lebih begitulah. Ada istilah privatisasi, globalisasi, ya kitanya yang dibuat tidak sadar karena kita sudah masuk ke ranah itu. Artinya rasa nasionalis kita itu sedikit-sedikit terkikis mungkin saat itu ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba salah satu konsep yang tadi kita bicara filantropi atau sebutlah luarnya ini kenapa? Muka saya diblur sama Rockefeller. Nggak apa-apa, yang penting suaranya masih tetap ada. Suara kedengeran ya? Oke. Harusnya sekali-kali itu Rockefeller diajak ke Semawang aja. Sebentar, ada Bill Gates bergabung gitu. Jadi ini terganggu dulu jaringannya. Wah, Bill Gates minta di follow. Waduh, nanti Gates ya. Ini Bud Gates lagi males follow orang.
Oke. Ada. Aduh. Elit global. Okay. Nah, ada lagi nih. Tapi ketika tadi ketika tadi Kang Budi bicara tentang apa yang sebelumnya itu tadi saya dengerin banyak. Oh, dan ya. Saya langsung sambung ya Kang ya. Sambung. Jadi apa ya istilah konspirasi teori atau teori konspirasi atau teori konspirasi teoris bahasa Inggrisnya konspirasi teoris itu dipopulerkan bagi yang belum tahu itu dipopulerkan oleh CIA. Oke. Nggak hang. Oke, aman. Aman. Jadi dipopulerkan oleh intelijen Amerika setelah kasus JFK. Tujuan mereka mempopulerkan istilah konspirasi teori ini adalah untuk mengurangi kredibilitas atau merendahkan kepercayaan publik kepada orang-orang yang punya teori alternatif terhadap sebuah fenomena besar yang belum terpecahkan. Jadi dipopulerkan itu JFK ditembak tahun berapa tuh, Kang? 63. Jadi istilah teori konspirasi ini mulai muncul di media saat itu masih media cetak ya. Mulai populer di media cetak itu setelah kejadian JFK, lalu itu selalu dipakai, diulang-ulang kembali. Jadi seperti yang Kang Budi bilang tadi, persis benar. Mereka itu menguasai semua institusi pendidikan, kesehatan, politik, agama, semua. Ketika mereka ingin narasi mereka itu lebih mulus, definisi kata pun akan mereka rubah demi memuluskan agenda mereka. Yang saya perhatikan banget, ini saya ada screenshotnya, nanti saya kirimkan. 2 bulan lalu, Kang Budi pasti tahu Cambridge kan, Cambridge Dictionary, pasti tahu kan? 2 bulan lalu Cambridge Dictionary meredefinisikan arti kata konspirasi. Itu tidak mungkin ini kan, tidak mungkin cocok lagi. Orang-orang Indonesia tuh selalu meremehkan pemikir-pemikir alternatif itu dengan kata cocok logi. Itu kayak kamu halu, kamu cocok logi. Terlalu banyak kebetulan itu tidak mungkin. Kalau terlalu banyak kebetulan itu mustahil. Maksudnya itu secara matematika itu nggak mungkin itu. Kenapa tiba-tiba Cambridge Dictionary sebagai sebuah entitas yang sangat-sangat dihormati dalam bidang literasi bahasa merubah definisi arti kata konspirasi? Demi apa coba? Baru 2 bulan ya? 2 bulan yang lalu. Itu gila loh. Mereka sampai, jadi itulah ketika orang-orang akademisi bicara kayak sorry saya biar, karena kebanyakan yang maki-maki saya itu pakai lo gue, entah mereka dari Jakarta, entah mereka dari kota lain, tapi kebanyakan yang menyerang saya itu pasti ngomongnya itu lu gue. Lu nggak pernah baca jurnal, apa sih gini lu, apa sih ini sumber data lu dari mana? Lu baca jurnal apa itu? Oke, saya mungkin nggak baca semua jurnal itu, tapi yang saya tahu adalah fakta jika Rockefeller Foundation, Bill Gates, Bill and Melinda Foundation, mereka tuh Rothschild Foundation, mereka tuh sudah invest triliunan juta dolar ke institusi atau entitas-entitas yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan terbaik, tanda kutip terbaik di dunia.
apakah ilmuwan-ilmuwan ini akan sekedar menerima uang mereka, tapi mereka akan secara independen melakukan penelitian, atau mereka akan mengikuti pesanan dari yang pemberi modal, kan begitu? Itu makanya ketika saya tanya orang-orang itu kan, kamu baca jurnal apa? Kamu baca Harvard nggak? Kan biasanya mereka paling sering bawa nama Harvard, Harvard. Lalu ketika saya kirimi mereka link, ini loh, Bill Gates, Rockefeller, bla bla, mereka nyumbang segini banyak untuk Harvard, untuk penelitian Harvard. Apakah Harvard benar-benar akan cuma nerima duitnya? Terus mereka ini nggak ada pesanan sponsor gitu? Filantropi ini loh, di sana kan? Oh enggak, ini kan murni untuk kemanusiaan, bla bla. Coba kamu, saya bilang lagi ke mereka, coba Anda telusuri siapa Bill Gates sebenarnya. Orang tua bapaknya dia tuh siapa? Orang yang mungkin belum terlalu ngerti tentang hal seperti ini, mungkin saya sendiri pribadi ya Kang ya, setelah pandemi ini, sejak pandemi ini saya baru paham ternyata Bill Gates itu bukan self-made. Jadi sebelum pandemi ini, saya pikir Bill Gates itu memang seorang yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, yang self-made lah, istilahnya dia tuh sukses dengan sendirinya karena dia jenius, dia membuat Microsoft segala macam. Ternyata apa yang saya percaya sebelum pandemi ini 70% itu bohong gitu. Jadi dia itu memang sebenarnya si Gates ini ya berasal dari keluarga oligarki global. Ayahnya Bill Gates ini adalah pencetus Planned Parenthood. Planned Parenthood itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya mungkin keluarga berencana mungkin ya, Planned Parenthood ya. Benar. Jadi ayahnya Bill Gates ini selalu bisa dibilang terobsesi. Ayahnya Bill Gates terobsesi akan pembatasan populasi bumi, pembatasan populasi dunia. Makanya dia pionir, orang pertama di dunia yang mencetuskan ide untuk populasi bumi jangan sampai lebih dari kuota ini. Jadi itu ayahnya Bill Gates. Dan Bill Gates dari kecil sudah akrab dengan yang namanya Rothschild. Banyak dokumen-dokumen yang membuktikan itu, foto-fotonya ada, dokumen visualnya ada, dokumen tertulisnya ada, dokumen videonya ada. Jadi dari kecil Bill Gates itu memang berasal dari keluarga oligarki global yang sudah sangat mengakar di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi segala macam. Jadi ketika dia sukses itu bukan terjadi karena, saya juga baru sadar dia suksesnya bukan karena kerja keras dia, tapi karena memang keluarganya dia dan orang-orang sekelilingnya dia itu memang sudah membangun sistem untuk menjadikan dia seperti sekarang gitu. Oke. Jadi ke Elizabeth manggilnya tante dong. Oh, kenapa? Ke Ratu Elizabeth manggilnya tante Bill Gates ya. Mungkin Kang Budi bisa sedikit lebih detail tentang itu. Saya sudah dengar ya. Oke, silakan. Nah, tapi yang menariknya ini sebetulnya kalau buat saya kan kita ini punya sejarah sendiri, punya kehidupan sendiri dulu ya, punya budaya sendiri dan lain-lain. Saya pikir cukup dengan menguasai Inggris Eropa kan udah cukup lah gitu. Sebenarnya. Jangan. Ya. Tapi mungkin memang ini tinggal pilihan kita aja sebetulnya. Pilihan kita itu kita mau ikut atau tidak. Ini saya sedikit mengutip aja Presiden pertama Indonesia pada saat beliau punya sedikit kecerdasan bahwa ini ternyata ada sebuah konspirasi besar. Lalu tiba-tiba dia membuat sebuah jargon, go to hell with your age. Oh, yang itu Oke. Saya tidak butuh itu. Lalu dia memperkuat lagi Indonesia dengan konsep Trisaktinya, bahwa politik itu harus bebas dan bergaulat tanpa intervensi asing gitu. Lalu mengeluarkan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk ekonomi, dan terakhir budaya sebagai dasar nilai. Jadi Pak Karno ini dia sudah sangat sadar bahwa yang bisa membentengi ini salah satunya adalah budaya. Nah, tapi rupanya ada tentunya di dalam sendiri
yang tadi yang pernah disekolahkan zaman Hindia Belanda, yang pulang itu mereka sudah berjas putih-putih, sudah tidak pakai lagi sarung gitu. Ini main patternnya sudah berubah. Jadi dari zaman itu aja kelihatannya sudah ada nih. Perlawanan Pak Karno saat itu cara mengingkatnya juga sangat halus. Dia mengontak sebuah negara-negara yang baru merdeka tahun 45-an, Aljazair, Kongo, banyak sekali, untuk membuat non-blok saat itu ya, tahun 55-nya. Betul. Dengan istilah Ganevo. Ganevo itu Games of New Emerging Forces ya. Yep. Jadi dia bikin kayak pekan olahraga gitu, bahwa ini harus dilawannya sama permainan aja deh. Sesimpel itu juga. Ya, dibawa asik. Dibawa asik aja. Tidak tiba-tiba jauh sok lebih akademisi atau lebih apa, tidak. Karena dia tahu kekuatan dia di sini gitu. Dan kekuatan itu juga di sana. Dan standar akademis kan sudah dikuasai, dimonopoli oleh pembuat sistem. Ya, itu yang saya maksud beli. Apalagi tadi pada saat ada seseorang bilang ke beli, apakah beli suka baca jurnal? Kalau saya jawab lagi, ya enggak, karena jurnal itu produknya mereka. Saya nggak mau. Nggak mau. Sekarang saya punya jawaban yang lebih simpel dan lebih Ngapain saya baca propaganda? Ngapain saya baca propaganda mereka? Aduh. Keputus tadi. Tapi sekedar apa supaya Akang tahu ya. Tadi gangguan itu dimulai ketika Kang Budi mulai membahas 3G. Emas, mantra spiritual dan kemenangan. Itu setelah Kang Budi bicara 3G tadi langsung gangguan dimulai. Berarti dari sana saya bisa nilai berarti informasi itu yang mereka tidak ingin. Ya. Tapi bukankah itu sudah dilakukan oleh VOC kan? VOC justru kan saat itu mereka ini sebagai jadi begini, yang pertama kali membuat sebuah konsep go public perusahaan itu kan VOC ini sebuah perusahaan ya, perusahaan dagang. Betul ya. Di belakangnya itu ada 17 pengusaha itu. 17 naga. Ya, 17 naga. Gitu. Nah, mereka ini yang pertama kali membuka sistem konsep saham dan lain-lain lah. Untuk mengeruk sebuah wilayah yang mereka inginkan. Karena sistem kapital yang ada di mereka saat itu, nilai tukarnya itu adalah emas. Gitu kan? Emas ini yang menjadi standar nilai mata uang mereka. Nah, maka ada sebuah produk uang yang nantinya dikeluarkan resmi oleh bank dan kita kenal dengan bank gold, atau kata orang Sunda bengol, duit bengol katanya. Nah, uang yang koin gini yang bolong tengahnya itu. Oh, pis bolong. Kalau di Bali pis bolong. Pis bolong ya. Apalah istilah gitu ya. Nah, tapi kan yang jadi pentingnya adalah emas ini menjadi ada value. Padahal emas itu adalah sebuah benda geologi yang paling tidak ada gunanya. Beda dengan uranium, plutonium, tembaga dan lain-lain. Berarti kita akan kalau emas ini arahnya ke ini ya, Freeport ya, setelah ini ya. Bisa ke situ, tapi yang jelas bahwa jangan aneh apabila Indonesia yang akan dijadikan kurusetranya atau lahannya. Karena proses terjadinya emas itu kan harus ada gunung berapi. Sementara geologi menyatakan 70% gunung berapi ada di Indonesia. The Ring of Fire. Ya, The Ring of Fire gitu. Jadi apapun yang namanya mineral yang sudah ada di sini. Tapi bagi kita itu kekayaan alam aja. Betul. Dan sistem kapital itu tidak ada, adanya sistem barter di kita. Tapi karena emas ini dijadikan nilai tukar oleh mereka, maka mereka datang di sini untuk mengambil itu salah satunya. Dengan cara baik-baik tadi.
penelitian dulu. Hidden agendanya nggak kelihatan. Soft approach ya. Soft approach. Betul. Hidden agendanya nanti 1755, kalau VOC 1602 tuh. 1755 baru ada yang namanya Perjanjian Giyanti. Itu perjanjian terlama sedunia. Perjanjian itu 300 tahun, Bli. Jadi pengelolaan alam di kita ini 300 tahun. Menurut perjanjian lama. Makanya pada saat ada orang yang ingin mengkaji tentang nilai-nilai lain-lain, pasti akan diajar. Sebagai aliran sesat lah, sebagai cocokologi lah, sebagai apalah. Untuk kita melupakan itu. Padahal saya masih punya catatannya, ini perjanjiannya masih sampai 2055, masih jauh. Serius? Dari 17 kan 300 tahun. 300 tahun untuk pengelolaan kita. Berarti kekayaan alam. Siapa Akang Rangga Sasana itu nggak 100% halu ya dia? Sebetulnya Rangga Sasana halu. Oh, dia halu. Bosnya yang enggak. Kalau bosnya enggak. Ada namanya Pak Nasri Beng itu yang ditangkap juga tuh dia. Kalau Rangga Sasana itu dia sudah expired itu. Oh, Rangga halu, bosnya enggak. Halu. Sama seperti, berarti itu sama pola kerjanya seperti kayak maaf ya, saya ambil contoh kayak pelaku bom bunuh diri, bom panci, mereka meledakkan dirinya, mereka bersama keluarganya mereka halu. Ya. Bosnya tidak. Enggak. Sama ya. Ya, itu kan pion-pion aja gitu. Iya, pion. Menarik, makin menarik. Saya lagi live ini ada seorang sosok di depan saya ini, saya curiga dia tuh Bin. Wah, masa? Enggak, soalnya dia baik banget loh. Kemana-mana saya dikawal sama dia. Waduh. Saya ditawarin pistol. Waduh. Oke, bicara tentang intelijennya makin menarik loh. Jadi, Iya. Tadi apa ya pertanyaan? Tadi kita kepotong di kontrak itu ya, 300 tahun itu ya? Betul. Jadi itu yang pemiliknya itu Inggris apa Belanda? Kan zaman itu Eropa. Bahkan Belandanya aja kan belum ada. Artinya dalam sistem state. Jadi kan misalnya ada statement begini, Bli. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kalau Indonesia merdeka tahun 1945 dikurangi 350 tahun, itu berarti kurang lebih 1.800 berapa tuh ya? 1.615. Padahal enggak lah. Saya ini memang matematiknya saya bodoh ini. 1945 kurangi 350 berapa? Matematika tuh biar mesin aja Mas yang urus Mas, kita pakai nalar. 1000 ini nih hasilnya nih. 1595. Nah, itu padahal Belanda itu baru merdeka. Merdeka itu coba tahun berapa berdirinya tuh Belanda? Suruh tulis lagi. Jadi kalau saya pikir statement para sejarawan itu harus dirubah dulu. Karena yang datang ke sininya bukan kerajaan Belanda, tapi VOC. Kalau sekarang VOC yang datang, berarti kan perusahaan dagang. Tapi ini tahun berapa? Source Wiki. Menurut Wiki, tapi ngapain kita percaya Wiki? Iya, jadi baca Wiki. Palestina aja hilang dari Google Maps. Nanti ditipu lagi. Iya, makanya sama si Wiki. Wiki siapa namanya yang dari Sunda itu Wiki yang gondrong bukan yang sempat jadi caleg juga, pemain sinetron gondrong, Diki. Diki Chandra. Nah, itu orang Sunda. Orang Sunda ya. Iya, dia apa DPR? Dia sekarang udah. Yang DPR tuh Farhan kalau nggak salah dari Farhan. Kalau beli.
keburu lupa. Barusan ada salam tuh. Dari tadi saya buka komennya. Dari Dira Sugandi katanya. Kenapa beli katanya nyindir-nyindir kemarin musisi ya? Oh, dia merasa tersindir. Tersindir kan? Aduh. Oh, dia merasa tersindir. Oke, gini ya Mbak Dira, kalau Mbak Dira mendengarkan ini, satu saya tidak menyindir Mbak Dira secara personal, karena saya baru tahu kalau Mbak Dira diundang ke sana itu baru sekarang, saya tahu dari Kang Budi. Dan apa namanya? Dan oke. Mbak Dira Sugandi berarti ikut diundang ke sana kemarin ya? Diundang kayaknya. Oke. Mbak, gini aja deh, biar kita sama-sama enak. Tolong dong buktikan jika sindiran saya itu salah. Please. Tolong buktikan jika sindiran saya itu salah. Jadi saya cuma menyampaikan salamnya, Bli. Ya, betul. Jadi kan pasti Mbak Dira dengar kan. Jadi apa namanya? Tindakan adalah Rendra. Ini kutipannya WS Rendra. Oke. Adalah dari kata-kata, pelaksanaan dari kata-kata. Tindakan adalah manifestasi tertinggi dari kata-kata. Jadi tolong kalau jika Mbak Dira merasa saya salah, please buktikan jika saya salah dengan tindakan, jangan cuma lewat verbal itu. Oke. Ngerti gak? Kita kan Mbak Dira kan pintar. Penyanyi jazz masa nggak pintar sih? Kan jazz itu kan musiknya orang-orang pintar. Lanjut kemana nih, Bli? Oke, tadi saya tertarik dengan perjanjian tadi yang dibahas. Oke, tolong diperinci lagi kan, karena ini informasi ini sangat fresh, sangat baru, belum pernah dibahas oleh siapapun di Indonesia sepengetahuan saya ya di platform populer seperti ini. Kebetulan ini ada hampir 5.000 orang yang menonton. Ya. Tapi pada saat begini, Bli, ada sebuah sistem yang ditawarkan dulu pada saat kita merdeka. Dengan konsep NKRI itu kan. Otomatis tatanan lama itu tidak ada. Dianggap dibubarkan oleh kita sendiri. Sementara yang mengadakan perjanjiannya itu kan tatanan lama. Atau old world order lah, sebut aja begitu. Nah, pada saat mereka mengambil apapun yang ada di sini, lalu siapa yang bisa menagihnya? Nah, karena sudah bubar. Karena kalau kita ngobrolnya NKRI itu umurnya baru 75 tahun. Kota Bandung aja udah 218 lebih. 220 Kota Bandung. Bali dan Pasar tuh berapa tuh umurnya mungkin? Saya terus terang tidak tahu. Kawan-kawan yang tahu berapa usia Denpasar? Atau Singaraja mungkin? Singaraja. Ya, artinya kan. Nah itu Singaraja. Oke, silakan. Saya pernah lihat. Soalnya di bekas kantor Gubernur Singaraja yang bangunan lama itu, Bli. Di situ masih ada apa namanya pelang ditempel di dinding. Kantor Gubernur Sunda Kecil 41. masih ada tulisan di situ 415 tahun, sorry. 415. Tuh. Jadi kalau Singaraja 415 tahun, artinya Bali sudah punya tatanan sendiri. Artinya bukan tatanan yang merdeka tahun 45 kan, dengan segala sistemnya. Jadi kalau tiba-tiba ada beberapa kekayaan di Bali dalam bentuk mineral yang diambil, perjanjiannya antara Raja Singaraja dengan sebutlah Rockefeller, sudah tidak dianggap lagi, tapi dikeruknya masih, karena perjanjiannya masih. Cuman pemiliknya sekarang sudah tidak ada, bukan lebih gitu. Ini apa ya? Sebegitu licinnya mereka membuat sebuah sistem yang apa ya? Yang bisa sangat menguntungkan satu pihak, tapi sangat merugikan pihak yang diajak bikin perjanjian. Ya betul. Dan ini
Lalu kalau perjanjian tersebut, apakah ada dokumen fisiknya, ada perjanjian yang tentu ada di dalam naskah, beli. Nah, terus tadi kan saya udah sebutin naskahnya baru dibeli sama yayasan itu. Oke, jadi naskah itu berarti kasusnya hampir sama dengan Super Semar ya. Super Semar itu coba ya. Itu contoh yang kecil yang nggak ada, yang debu banget. Dan Super Semar itu kayak sebutir debu yang nggak berarti di mata dia dibandingkan dengan yang kita bicarakan sekarang. Oke. Tapi Bli, ini juga ruginya kita ngobrol di Instagram. Jadi besok lusa mungkin kita harus agendakan lagi, entah di Zoom atau di mana. Karena ini kalau saya lihat di waktu saya, tinggal 5 menit lagi nih, nanti bakal dijebret lagi, kita putus lagi. Si Instagram, makanya saya dengan Beli Jering malam ini bikin sebuah perjanjian, Beli. Oke, sip. Let's do it. Perjanjiannya namanya Super Semal. Surat perintah 11 malam. Belum jam 11. Tapi setuju. Nggak, gini aja kan. Kita akan live lagi. Tapi ini kan tim dokumentasi saya ada rekaman ini bisa dimasukkan di YouTube. Jadi ini akan abadi selamanya. Semoga. Jadi kita, kalau menurut saya sih masih banyak materi-materi yang harus kita bicarakan lagi. Ini masih dalam. Ini baru mungkin totalnya mungkin bisa dibilang baru 30% ya dari mungkin kalau mau lebih dalam lagi. Jadi gini kan, sebagai penutup lah mungkin ya, karena waktu Akang cuma 4 menit sekian ya. Donald Trump, Joe Biden. Oke. Pendapat Akang? Kalau Donald Trump, dia ikut election lagi sekarang, maka vaksin corona itu akan ada. Kalau dia ikut election dan menang ya? Oh, kalau dia menang, vaksin akan ada? Akan ada. Oke. Kalau Biden? Kalau Biden, dia ikut election dan dia menang, vaksin bakal ada. Artinya bukan dua orang ini yang berkuasa, masih ada. Ya udah nggak ada gunanya ngomong. Oke, makasih banyak ya. Ketemu lagi ya. Belum. Udah habis ya waktunya? Masih lagi berapa menit? Masih 2 menit. Oke. Jadi secara geopolitik ini Biden sama Trump ini sebenarnya nggak ngaruh ya. Siapapun yang menang, kita Indonesia, kita bicara konteks Indonesia sebagai bangsa ya. Jadi siapapun yang menang di Amerika, kita akan tetap mengalami pertempuran yang sama berarti. Pasti, Bli. Lobby itu kan selalu ada dari setiap negara. Waktu Donald Trump election juga orang Indonesia ada yang di sampingnya kok. Betul ya. Jadi jadi ini kan lebih kayak kita tuh nggak usah terlalu terpengaruh Amerika, karena apapun yang terjadi di sana, kita akan tetap mengalami struggle. Kita akan tetap menghadapi problem yang kurang lebih sama gitu berarti ya. Betul. Setuju. Oke, sebagai penutup Kang Budi, kita akan live lagi paling lama minggu depan lanjut lagi ya. Dengan materi yang mungkin lebih terstruktur, karena kan ini pertama kali kita bicara, jadi saya nggak punya catatan. Kang Budi mungkin punya catatan karena Kang Budi seorang akademis. Jadi next time Kang Budi mungkin kita lebih komunikasi lebih dekat. Dan sebagai penutup malam ini mungkin apa tindakan yang paling rasional sebagai warga negara Indonesia menghadapi masa pandemi ini? Kalau saya pikir untuk mempercepat mengeluhnya kita, sengsaranya kita gara-gara ini,
survive itu apapun caranya bisa. Mohon maaf ya, musisi juga banyak yang mengeluh. Saya kurang setuju sebetulnya. Artinya jangan sampai virus yang tidak pernah kelihatan ini mengganggu apapun. Karena di Indonesia segalanya bisa diakali kok. Untuk supaya si ekonomi ini tidak ikut-ikutan jatuh. Negara Indonesia itu negara yang paling pinter ngakalin sebenarnya, tapi ketika itu nih. mana ilmu ngakalinnya mana? Rata. Jadi kita harus survive. Jadi kita harus survive. Kita jangan sampai jangan sampai ketakutan berlebihan, berarti ya. Ya, itu aja nih. Oke guys, bagi yang ketinggalan percakapan kami, saksikan di YouTube. Saya bagi linknya besok atau lusa di Kang Budi juga. Channel YouTube juga kan? Ada. Proyek Budi Dalton. Apa? Proyek Budi Dalton channel. Oke, jadi kawan-kawan bisa ke Proyek Budi Dalton di YouTube dan nanti kalian bisa di sana saksikan percakapan kami tanpa sensor, tanpa apa manufaktur. Kang Budi, matur nuwun. Sama-sama, sukses. Senang sekali akhirnya menemukan apa ya rekan bicara yang benar-benar bermanfaat. Salam buat semuanya. Sehat selalu Kang Budi ya. Kita sama-sama. Lagi ya. Nah, Sun ya. Salam buat kawan-kawan di Bandung semua. Terima kasih, Uli. Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Oke.